Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 9 subtema 2 pembelajaran pertama. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar tentang benda dalam kegiatan ekonomi. Pada setiap minggu siang Lani asik menonton TV. Nah, di televisi ada iklan sirup. Lani terpengaruh iklan sirup di televisi. Lani ingin membuat es sirup. Lani kemudian meminta ibu untuk mengajarkan cara membuat sirup. Saat hendak membuat sirup, ternyata gula di dapur habis. Lalu ibu meminta Lani untuk membeli gula di warung. Dengan senang hati, Lani membeli gula ke warung. Setelah membeli gula, Lani dan ibunya melanjutkan membuat es sirup. Dalam larutan sirup terdapat dua penyusun larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu, sirup termasuk dalam zat campuran. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Nah, itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Bagaimanakah perbedaan zat tunggal dan zat campuran? Temukan jawabannya pada uraian materi berikut. Nah, Lani telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Mengapa demikian? Alasannya televisi merupakan salah satu media elektronik. Adapun yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja bentuk iklan elektronik? Nah, mari kita baca teks berikut. Iklan elektronik banyak jenisnya. 3 di antaranya yang akan kita pelajari saat ini adalah ketiga jenis iklan tersebut: iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Nah, bagaimana karakteristik ketiga iklan elektronik tersebut? Nah, yang pertama ada iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau suara atau kata-kata manusia yang teratur. Musik atau perpaduan bunyi-bunyi yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis. Dan efek suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Nah, yang kedua ada iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Nah, iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Dan yang ketiga ada iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Nah, bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Nah, itu merupakan pemaparan tentang jenis-jenis iklan media elektronik. Ada media radio, iklan televisi, dan iklan internet. Nah, perhatikan 3 paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet. Nah, paparan iklan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai dengan konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Nah, amatilah paparan iklan radio berikut. Nah, iklan pewangi ruangan. Efek suaranya suara lalat. Nah, anak perempuan. Mama, kamar adik banyak lalat. Nah, jawab mama. Wah, mungkin karena bau tak sedap, Dik. Nah, anak perempuan. Ya, mama, tolong hilangkan bau tak sedapnya. Mama, tenang, Sam. Mama punya antinya. Nah, efek suara semprotan nyamuk. Nah, anak perempuan. Wah, wangi sekali, Ma.
Jawab Mama. Jelas dong, kan Mama pakai segar wangi, pewangi ruangan, bau tak sedap langsung KO. Musik gitar klasik bernuansa ceria, up and down. Narasi, ia gunakan segar wangi, bau tak sedap langsung hilang. Nah, itu merupakan salah satu contoh iklan pewangi ruangan yang diiklankan melalui radio. Jadi ada efek suaranya. Yang pertama ada efek suara lalat, yang kedua efek suara semprotan nyamuk, dan ada efek suara musik. Nah, pada isi iklan radio yang dapat diamati dari naskah di atas, berdasarkan naskah di iklan radio dapat disimpulkan bahwa iklan radio yang akan dipaparkan berisi ajakan untuk menggunakan segar wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap dan mengusir lalat dalam sekejap. Nah, yang kedua ada paparan iklan melalui televisi. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita. Sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan dibuat di dalam produksi. Nah, berikut paparan iklan melalui televisi. Nah, berdasarkan gambar iklan melalui televisi di atas, kamu dapat mengetahui isi iklan yang akan dipaparkan melalui televisi. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar hanya dengan permen karet. Planet segar, mulutmu akan terasa segar habis menggosok gigi. Nah, itu ada iklan permen karet. Nah, yang ketiga ada paparan iklan melalui internet. Nah, itulah salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Nah, di sini ada salah satu contoh iklan dari internet. Yumimi. Saat bersantai jadi semakin hangat. Ada iklan mie. Nah, itulah salah satu contoh iklan yang dapat dipaparkan melalui internet. Iklan di atas merupakan contoh iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yumimi. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai. Nah, baik sendiri maupun bersama teman-teman, Yumimi merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yumimi. Nah, kalau yang terakhir itu ada paparan iklan melalui internet berupa banner. Nah, isi bannernya itu tentang pengiklanan mie. Nah, sekarang berlatih halaman 59. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik. Sekarang coba kamu pilih salah satu iklan elektronik yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Buatlah iklan elektronik, cantumkan naskah iklan jika akan iklan yang kamu pilih, iklan radio atau iklan televisi. Kemudian tuliskan skrip dan papan ceritanya. Jika kamu memiliki iklan internet, tempelkan iklan pada lembaran kertas. Selanjutnya buat kesimpulan isi dan dari iklan elektronik yang kamu buat. Tuliskan kesimpulan di bawah naskah iklan, skrip, dan papan cerita atau gambar iklan yang kamu buat. Nah, kalian cari contoh iklan. Nah, kalian buat mereknya apa, media yang digunakannya apa, radio, televisi atau iklan internet, waktunya berapa, iklannya apa, ini di sini kesimpulannya apa, kesimpulan iklannya. Nah, selanjutnya kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik, salah satunya iklan televisi. Sekarang, pilihlah salah satu iklan televisi yang menarik menurutmu. Tuangkan kembali benda yang diiklankan. Jadi, kalian di televisi lihat sebuah iklan. Lalu, kalian tuliskan iklan yang menurut kalian menarik, lalu kalian gambarkan bentuknya. Misalnya, di sini ada iklan mie. Nah, ibu gambarkan semangkuk mie. Nah, misalnya gitu. Kalian tuliskan sesuai dengan apa yang kalian lihat di televisi. Nah, Udin dan teman-temannya selesai menggambar benda yang menarik di iklan melalui televisi. Secara kebetulan Udin dan Siti dan Edo sama-sama menggambar minuman. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol, Siti menggambar minuman ringan manis, Edo menggambar secangkir kopi. Nah, mereka cukup bagus. Gambar mereka cukup bagus. Nah, di sini ada amatilah gambar berikut. Karya Udin, Siti, dan Edo.
Yang pertama, air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Air mineral merupakan materi berbentuk cair. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam 1 hari 1 malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan akan 8 liter air. Nah, yang kedua ada minuman ringan manis yang digambar Siti, Dogan Fresh. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cair, akan tetapi minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Dan yang ketiga ada secangkir kopi tumbuk yang digambar Edo. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dengan merupakan zat campuran. Akan tetapi secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Nah, kalian masih ingat zat campuran homogen dan heterogen? Kalau yang homogen itu yang tercampur larut, yang larut dengan sempurna, kalau heterogen tidak sempurna. Nah, kamu telah memahami tentang materi zat tunggal, zat campuran. Apa sebenarnya materi zat tunggal dan zat campuran? Yang pertama, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur, senyawa, dan senyawa. Nah, ada unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam yaitu perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam yaitu hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Nah, senyawa adalah zat tunggal yang berbentuk dari beberapa unsur. Contohnya senyawa garam, air, dan gula. Nah, zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen, heterogen. Zat campuran homogen adalah berbentuk gas yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen diantara lain sirup, campuran gula pewarna, dan air. Larutan oralit, campuran air dan garam, dan udara, campuran gas-gas. Nah, zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya campuran kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Nah, berdasarkan teks tersebut, kalian buatlah kesimpulan melalui bagan. Nah, harus tercatat semua apa yang ada di teks tersebut. Nah, buatlah kesimpulan materi sesuai materi di atas. Nah, buatlah kesimpulannya. Nah, di sini, ini dari sini sampai sini diringkas di bagan di sini. Nah, tuliskan di sini. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Berarti tugasnya hanya 3. Yang pertama, membuat skrip iklan. Yang kedua, menggambar iklan yang ada di televisi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menyimpulkan, membuat peta konsep. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.